Awal abad 19, penemuan senyawa koordinasi sangat jarang dan sering terjadi faktor kebetulan. Untuk meneliti dilakukan secara sporalis, tidak sistematik, sehingga data senyawa koordinasi yang berhasil sangat terbatas dan tidak sistematis. Dan keterbatasan tersebut, pakar kimia berusaha kembali mengajukan teori tentang senyawa koordinasi. Yang awal hanya berhasil mengumpulkan, menjelaskan fakta tentang senyawa koordinasi yang ada. Tetapi bertambahnya senyawa koordinasi yang baru ditemui dan berhasil menemukan kelemahan sehingga teori-teori terdahulu ditinggalkan dan dikemukakannya teori baru yang lebih baik. Teori-teori yang berkaitan dengan senyawa koordinasi antara lain teori amonium Graham, teori molekuler Kekulé, teori rantai Blomstedt-Jorgensen, dan teori koordinasi Werner. Teori amonium Graham. Pada teori amonium Graham, teori ini muncul dari perkembangan senyawa kompleks, sehingga terdorong adanya teori amonium. Dari teori amonium, amina-amina logam yang dianggap sebagai senyawa-senyawa amonium yang tersubstitusi, Graham menggambarkan konstitusi atau susunan atom-atom pada diamina tembaga 2 klorida. Gambar tersebut adalah susunan atom-atom pada diamina tembaga 2 klorida menurut teori amonium Graham. Menurut Graham, dua atom hidrogen, masing-masing satu dari setiap atom amonium, disubstitusi oleh sebuah atom tembaga. Dua atom hidrogen dapat disubstitusi oleh atom tembaga karena tembaga memiliki valensi 2, sedangkan hidrogen 1. Dari susunan atom-atom seperti gambar tersebut merupakan antara atom tembaga dengan atom nitrogen yang dihubungkan dengan garis. Demikian juga dengan atom-atom nitrogen dengan atom-atom hidrogen, akan tetapi antara atom tembaga dengan atom klorin tidak dihubungkan dengan garis. Hal demikian dikarenakan NH3 terikat kuat pada atom tembaga, sehingga pada penambahan asam seperti HCl atau H2SO4 tidak terbentuk garam, dan atom-atom klorin dapat diendapkan dengan penambahan perak nitrat, sehingga diperoleh endapan AgCl yang berwarna putih. Teori amonium Graham ini ditinggalkannya karena memiliki kelemahan, yaitu NH3 yang terikat pada atom logam jumlahnya sama dengan valensi logam saja. Faktanya, banyak senyawa kompleks yang mengandung NH3 yang jumlahnya berbeda dengan valensi atom logam. Teori senyawa molekuler Kekulé. Pada teori Kekulé, berdasarkan pendapatnya tentang valensi konstan. Valensi konstan artinya Kekulé berpegang teguh dengan pendapatnya bahwa valensi unsur merupakan sifat fundamental yang harganya tetap dan tidak dapat berubah-ubah, sebagaimana harga berat atom yang selalu tetap. Dari apa yang dikemukakannya, maka Kekulé membagi senyawa dalam dua golongan. Yang pertama senyawa atomik dan senyawa molekuler. Menurut Kekulé, senyawa atomik adalah senyawa yang perbandingan jumlah atom-atomnya bersesuaian dengan valensi tetapnya. Dan senyawa molekuler itu dianggap tersusun dari beberapa senyawa atomik. Dengan begitu, teori senyawa molekuler Kekulé memiliki kelemahan, yang dimana teori Kekulé ini hanya menjelaskan gaya yang bekerja antara senyawa-senyawa atomik di dalam senyawa molekuler adalah lebih lemah dibandingkan gaya antara atom-atom dalam senyawa atomik. Blomstedt memunculkan ide bahwa molekul-molekul NH3 dapat membentuk rantai NH3
analog dengan rantai CH3. Dalam senyawa kompleks, jumlah NH3 yang terikat pada atom logam tergantung pada valensi logam. Misalnya, atom logam yang memiliki valensi 3 seperti kobalt dapat mengikat 3 buah NH3 apabila tidak ada atom lain yang diikat oleh atom kobalt tersebut. Jorgensen memiliki ketentuan yang berkaitan dengan kereaktifan atom-atom dan gugus-gugus yang terdapat dalam senyawa kompleks. Senyawa kompleks mengandung halogen. Atom halogen terbagi menjadi dua, yaitu atom halogen dekat dan atom halogen jauh. Perbedaan dari keduanya adalah atom halogen jauh dapat diendapkan sebagai perak halida apabila larutan senyawa kompleks yang mengandung halogen ditambah dengan larutan nitrat, sedangkan atom halogen dekat tidak dapat diendapkan. Dan atom halogen jauh tidak terikat langsung pada atom logam, sedangkan atom halogen dekat terikat langsung pada atom logam. Berikut adalah serangkaian struktur senyawa kompleks dari COCl3 dengan ligan NH3. CO adalah atom pusat dan atom Cl yang terikat pada atom pusat adalah atom halogen dekat. Dan untuk atom Cl yang tidak terikat pada atom pusat adalah atom halogen jauh. Teori Werner menjelaskan terbentuknya macam-macam ikatan, namun tidak dapat menjelaskan bagaimana proses ikatan antara atom pusat dan ligannya. Di Werner ini sudah bisa menggambarkan bagaimana strukturnya dari senyawa-senyawa yang dihasilkan. Ketika Werner menambahkan perak nitrat pada COCl3,6NH3 ditambah Ag plus berlebih menghasilkan 3 AgCl. Yang kedua menghasilkan 2 AgCl. Yang ketiga menghasilkan 1 AgCl dengan warna yang berbeda-beda. Teori Werner ini dapat menyimpulkan bahwa dalam senyawa koordinasi terdapat adanya valensi primer dan valensi sekunder. Perbedaan dari keduanya adalah bersifat yang tidak terarah dan valensi sekunder memiliki sifat yang berarah sehingga ion kompleks memiliki bentuk tertentu. Lihat dari struktur, valensi sekunder adalah yang terikat langsung ke CO atau atom pusat, yaitu 6NH3, dan valensi primer adalah yang berada di luar, yaitu 3Cl-.